wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, guru-guru hebat seluruh Indonesia. Oke, hari ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana kita mengenal OneNote di dalam Microsoft dan bagaimana kita menggunakannya. Langkah pertama, tentu kita akan mengakses Microsoft 365. Oke. Kita pilih yang Office 365 Login. Lalu kita pilih OneNote. Ya. Kita pilih pertama untuk New Notebook. Di sini kita bisa menulis catatan kita ini judulnya apa gitu ya, atau buku notes kita ini judulnya apa, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya karena kita sebagai guru, katakanlah saya guru mapel biologi. Jadi saya akan membuat refleksi pembelajaran biologi. Refleksi pembelajaran biologi kelas 10 gitu ya, kelas 11 misalnya, saya memegang semua kelas 11 di sekolah misalnya. Oke, kita create. Sudah terbuka ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya ada 3 bagian ya. Kita klik ini yang garis 3 ini. Oke, kita ambil yang refleksi pembelajaran yang barusan kita buat ya, itu sama aja dengan yang ini. Nah, ini refleksi pembelajaran, ini buku yang kita maksudkan ya. Oke, ini ada sedikit kesalahan penulisan, nanti bisa diedit ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah judul dari notes kita. Yang sedangkan yang ini bagian kolom yang ini berisi bab-bab di dalam buku ini gitu. Bab-bab di dalam buku notes yang kita buat. Caranya untuk menambahkan bab-bab, karena tadi kita guru mapel, kita mungkin bisa membuat misalnya di sini kelas 11 1 misalnya ya. Kemudian kita okekan saja. Lalu kita katakanlah mengajar beberapa rombel gitu ya. Kelas 11 2. Oke, kemudian kelas 11 3. Oke, dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Oke, sorry ini ada kelebihan. Ya, nah ini adalah bab-bab yang berada di dalam buku ini, buku refleksi pembelajaran kita. Sedangkan part ini atau bagian ini berupa lembaran yang ada di dalam setiap bab ini. Misalnya di bab 11.1 kita bisa membuat di sini, oke, sebentar saya arahkan. Nah, kita bisa membuat di sini pertemuan 1. Oke. Lalu misalnya kita tambah lagi di kelas 11 ini pertemuan 2 dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi harus dipahami dulu bahwa di dalam notebook itu ada 3 bagian utama, yaitu yang pertama ini adalah notebooknya atau buku kita, kemudian ini adalah bab-bab yang ada di dalam buku, sedangkan yang bagian ini adalah halaman-halaman yang ada di dalam bab ini, seperti itu Bapak Ibu. Oke, misalnya di pertemuan 1. Pertemuan 1 ini kita mencatat, misalnya untuk pertemuan pertama kali kita mencatat jumlah siswa yang hadir gitu ya. Oke, lalu jumlah siswa yang tidak hadir misalnya. Kemudian kita menulis misalnya peralatan
atau bahan yang harus dibawa misalnya. Oke, ini katakanlah di sini misalnya apa ya, tanaman, kemudian whiteboard untuk pembelajaran modeling instruction, kemudian bawa gunting misalnya. Ini misalkan aja ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini yang nanti kita lanjutin dulu. Ya, kemudian kita bikin kejadian penting misalnya apa aja gitu nanti diisi. Lalu kemudian lesson learn dari kegiatan di pertemuan satu ini untuk refleksi kita misalnya. Nah, di sini ada hal yang cukup keren menurut saya di OneNote. Itu misalnya ini peralatan barang yang atau bahan yang harus dibawa. Nah, ini kita bisa bold, kemudian kita ambil di bagian teks ini kita buat dia berupa list gitu. Nah, jadi langsung ke bentuk kotak-kotaknya ini. Ini fungsinya nanti untuk kita bisa menceklis bahwa uh, itu sudah ada atau sudah lengkap seperti itu Bapak Ibu. Kadang kan kita suka kelupaan gitu. Nah, jadi tinggal kalau memang sudah terbawa, tinggal kita checklist seperti ini Bapak Ibu. Itu kemudahannya OneNote. Lalu ada hal lain lagi, misalnya di OneNote ini kita tidak mau mengetik gitu ya. Kita bisa dengan misalnya mendiktekan seperti itu. Cuma memang sekarang ini fasilitas untuk dikte itu hanya ada dalam bahasa Inggris gitu Bapak Ibu. Misalnya saya klik ini ya. Oke. Nah, how do you do? Sorry. Langsung dia otomatis tertulis sendiri gitu ya. Oke, sebentar saya ulangi lagi. What's your hobbies misalnya? Oke, belum ke ini ya. Sorry, sebentar. Ya. What do you think about me? Ya, jadi dia langsung otomatis terketik sendiri gitu ya. Nah, ketika saya berbicara dia akan mengetik terus seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini salah satu fasilitas yang disediakan oleh OneNote. Jadi ada diktat di sini. Kemudian yang lainnya ini sama seperti yang kita miliki di pekerjaan kita biasanya gitu ya. Macam-macam, ada bold, ada italic, ada underline dan lain sebagainya. Lalu misalnya kita manfaatkan lagi yang teks ini kita bisa mengambil yang important. Misalnya ini kayak kejadian, ini aja ya, lesson learn. Lesson learn ini mungkin bisa kita masukkan ke dalam, nah ini bisa dia langsung nanti otomatis berubah gitu ya, diberikan bold gitu sebagai pengingat gitu ya. Nah, sekarang ada hal lainnya yang menarik di sini. Misalnya saya akan membuka di pertemuan 2 ya. Oke, ini misalnya saya akan mengambil saya akan mencoba mengambil satu tema begitu ya Bapak Ibu, misalnya tentang fotosintesis misalnya. Oke, kita buat dalam bahasa Inggris ya. Fotosintesis. Kemudian kita meminta si mesin pencari ini untuk mencari apapun terkait dengan fotosintesis gitu ya. Jadi di sini langsung otomatis dia akan mencari sumber-sumber terkait dengan fotosintesis. Nah, mulai dari katanya lagi, dari noun-nya ya. Oke, ini bisa Bapak Ibu lihat. Dia langsung connect ke Wikipedia. Bisa connect ke Britannica,
dan banyak lagi yang lainnya seperti itu ya. Misalnya saya ambil yang punya Wikipedia ini yang fotosintesis, otomatis dia akan terbuka di tab baru. Nah, ini misalnya saya mau mengambil ini gitu ya Bapak Ibu, mau saya copy, kemudian saya pindahkan di catatan saya misalnya. Tinggal dipastekan. Yap, ini misalnya saya close saja. Sudah cukup misalnya ya. Nah, lalu saya tidak mau membaca seperti itu atau saya pengen didengarkan aja. Nah, itu kita bisa menggunakan fasilitas ini Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan fasilitas view. Di sini ada immersive reader namanya. Tinggal kita klik immersive readernya. Nah, jadi kita bisa meminta dia untuk membaca. Tinggal kita klik saja play. Process used by plants and other organisms to convert light energy into chemical energy that can later be released to fuel the organism. Oke, itu kita bisa mengeset. Tadi suaranya laki-laki, kita bisa mengeset ke suara perempuan dan kecepatannya bisa kita tambah seperti ini ya Bapak Ibu. Lalu kita play lagi. Dia akan berubah nanti suaranya menjadi suara organisms' wanita. activities. This chemical energy is stored in carbohydrate molecules, such as sugars, which are synthesized from carbon dioxide and water, hence the name photosynthesis, from the Greek phos, phi, light, Jadi and bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ada juga fasilitas yang lain, yaitu kita bisa mengubah, misalnya ini warnanya terlalu kuning begitu ya, kita bisa menggantinya dengan background sesuka kita gitu, dan ini juga ada banyak pilihannya mau yang seperti apa. Begitu juga dengan tulisannya kita bisa pakai Sitka atau kita bisa menggunakan Calibri, tergantung keinginan Bapak Ibu begitu. Kemudian hal lainnya lagi yang keren, di immersive reader ini kita bisa translate. Jadi ini kita bisa translate, misalnya bisa translate ke Indonesia dalam bentuk ini ada yang by word, ada yang by dokumen. Kalau by dokumen dia akan translate keseluruhan. Kalau yang by word dia akan mentransfer hanya satu kata per kata. Misalnya ini. Ketika kita klik ini keluar nih. Ketika kita klik ini kan keluar juga. Ini karena ini misalnya tuh bersama-sama seperti itu Bapak Ibu. Itu kalau dia by word, tapi kalau by dokumen, misalnya saya mengklik ini, dia akan mentranslate semuanya. Semuanya itu ditranslate dan bisa juga dibacakan kembali seperti itu Bapak Ibu. Fotosintesis adalah proses yang digunakan oleh tanaman dan organisme lain untuk mengkonversi energi cahaya menjadi energi kimia yang kemudian dapat dilepaskan untuk bahan bakar aktivitas organisme. Oke, saya rasa cukup ya untuk immersive reader, jadi sangat dimudahkan dengan fasilitas ini. Nah, kemudian misalnya hal lainnya itu kita bisa sebentar, kita bisa menggunakan ini Bapak Ibu fasilitas ini draw, kita bisa mainkan ini. Nah, di draw ini yang kerennya Bapak Ibu kita bisa menggunakan fasilitas math ini. Caranya bagaimana? Ini saya mengambil satu pen, kemudian ini misalnya ada soal anak saya 1/3 ditambah 2/5 misalnya ya, ini fraction Bapak Ibu. Oke, sama dengan, nah ini tinggal kita mengambil yang bagian ini, kotak itu, lalu kita arahkan ke sini. Oke, sorry dia tidak terbaca ya, ulang aja lagi dari atas ini ya. Iya, dapat ke semuanya. Iya, dapat semuanya. Kemudian kita klik Math. Ya, dia langsung menuliskan di sini 1/3 tambah 2/5 sama dengan
sama dengan, nah ini kita tinggal mengklik di sini, select an action, terus kita ambil yang evaluate. Dia langsung memberikan jawabannya. Nah, jawaban ini juga disertai dengan langkah-langkahnya. Tinggal kita klik yang show steps. Ini ada solution steps. Tuh, di bawahnya itu diberikan langkah-langkah untuk mendapatkan jawaban seperti di atas. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa digunakan untuk anak kita ataupun siswa, atau misalnya kita mau mengajar, kita tinggal mengambil aja ini. Kita skip langkah-langkahnya juga bisa Bapak Ibu. Kalau untuk di rumah misalnya untuk anak kita itu kita bisa juga mengklik ini generate a practice quiz. Ini isinya adalah soal-soal yang serupa dengan ini. Jadi bisa dikerjakan nanti bentuknya dalam format form gitu ya. Misalnya saya klik saja ini ya Bapak Ibu, generate a practice quiz. Nah, ini kita diminta sign in. Kita akan masuk ke dalam quiz yang dibuat dengan pertanyaan yang mirip seperti tipe-tipenya mirip seperti ini. Oke. Ini di bawahnya diberikan link form ini ya Bapak Ibu. Nah, ini langsung muncul Microsoft Form. Oke. Nah, sudah langsung ada ini Bapak Ibu. Jadi bisa anak kita itu latihan langsung di sini. Tuh. Jika sudah selesai tinggal dikirim dan nanti tentunya akan mendapatkan umpan balik seperti itu ya Bapak Ibu, dan ini dia langsung Hai Mira karena ini menggunakan akun saya, jadi tinggal diisi seperti itu Bapak Ibu, dan di sini pun ada fasilitas immersive reader jadi bisa dibacakan. Iya, seperti itu Bapak Ibu, keren kan aplikasi ini. Oke, kemudian coba kita lihat lagi apa yang bisa dieksplor. Ini ya saya pikir yang lainnya hampir sama ya. Sini juga ada fasilitas form. Oh ya, ini juga ada stiker. Jadi catatan kita tuh menarik gitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang match saya close aja dulu. Nah, ini yang stiker-stiker. Misalnya kita bisa memasukkan ini. Oke, ada sedikit masalah. Sama seperti fitur yang lain, jadi ketika kita mengetik apapun real time semuanya itu langsung tersimpan secara otomatis dan tersimpannya di OneDrive atau di cloud itu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita tidak usah lagi mencari-cari di mana kita harus menge-save dan lain sebagainya. Dan OneNote ini bisa kita gunakan di mana saja gitu, berbagai gadget gitu ya, bisa di HP, bisa di tablet, dan bisa di lain sebagainya. Misalnya kita menemukan ide baru, nah tinggal kita ketikkan aja di mana gitu Bapak Ibu. Saya pikir itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini misalnya bagaimana sih caranya kita meng-share link OneNote ini gitu. Ini di sini ada fasilitas share Bapak Ibu. Jadi ini bisa diklik yang share ini untuk kita mendapatkan linknya. Tinggal kita klik saja share. Oke, kemudian kita ini aja Bapak Ibu, copy link. Kita copy link udah langsung dapat. Kita kopikan, terus ya tinggal kita bagi. Ini juga saya yakin nanti bentuknya juga masih ini ya, masih panjang, bisa dipendekkan juga gitu. Nah, ini jadi people in Guru Inovatif with the link can view. Jadi yang bisa melihat ini langsung terkoneknya di SharePoint gitu ya. Oke, demikian Bapak Ibu. Tunggu saya coba mencari apakah kita bisa mendapatkan link yang lain. Sepertinya bisa. Kita lihatnya di OneNote yang secara keseluruhan. Nah, ini ya. Di sini kita bisa mencari linknya juga. Ini tinggal kita klik. Refleksi ini, sorry. Nah, ini ada juga copy linknya. Oke. Untuk yang share itu share ke connect-nya nanti ke SharePoint. Tapi kalau yang copy link ini betul-betul link punyanya si OneNote. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mau menaruh OneNote di dalam template yang disediakan di assignment, Bapak Ibu memilihnya yang di sini aja Bapak Ibu. Jadi tinggal diklik kanan kayak tadi.
Ini sepertinya ada gangguan sedikit dengan internet saya. Jadi Bapak Ibu nanti ambilnya dari sini aja. Ini terus klik kanan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita balik ke sini tadi. Ini kalau misalnya saya close juga dia otomatis nanti masuk ke sini juga nih. Di notebook nanti tinggal diklik kanan terus ambil yang copy link begitu ya Bapak Ibu. Oke, saya rasa cukup untuk ke OneNote. Selamat bekerja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.